Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari kelas Manajemen Keuangan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Yang kedua, sumber dana jangka menengah. Dan yang ketiga, sumber dana jangka panjang. Silakan disimak. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat, dalam tempo 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, untuk memenuhi kegiatan operasional rutin perusahaan. Ada 2 jenis pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini adalah pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Selanjutnya, sumber dana jangka menengah, di mana sumber dana jangka menengah ini adalah sumber dana atau pendanaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Sumber dana jangka menengah ini penting karena adanya kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka menengah dikatakan penting karena adanya kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana jangka pendek di satu pihak, juga sulit dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Jenis-jenis sumber dana jangka menengah. Yang pertama, term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan beberapa periode tertentu. Yang pertama itu bulan, yang kedua kuartal, dan tahun. Jenis yang kedua, equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Selanjutnya, jenis yang ketiga, leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dan aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. Adapun jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama, obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu atau waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama itu debitur bernilai rendah, yang kedua obligasi penghasilan, yang ketiga obligasi sampah, yang keempat obligasi hipotek, dan yang kelima itu obligasi berseri. Adapun istilah-istilah dalam obligasi, yang pertama itu nilai nominal, dan yang kedua itu tingkat bunga. Jenis yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen adalah saham pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Jika terjadi likuidasi tuntutan pemegang saham preferen,
Atas aktiva berada pada urutan setelah kreditur, namun sebelum pemegang saham biasa. Selanjutnya, jenis sumber dana jangka panjang yang ketiga yaitu saham biasa, di mana pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok, mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko terakhir kepemilikan. Kewajiban mereka dibatasi sesuai jumlah investasi. Adapun istilah-istilah dari saham biasa. Yang pertama itu saham diotorisasi. Yang kedua, nilai nominal. Yang ketiga, nilai buku dan nilai likuidasi. Dan yang keempat, nilai pasar. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.